Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru. Kali ini saya akan mengajarkan tentang cara membuat soal pilihan ganda di aplikasi kelas Katolik. Dari halaman depan kita pilih menu e-learning. Kemudian tampil beberapa kelas e-learning yang telah kita miliki. Jika ada 6 kelas, maka di sini ada 6 kelas. Jika hanya membuat satu kelas, maka hanya ada satu kelas. Pertama-tama kita pilih mau membuat soal untuk kelas mana, kelas e-learning mana. Baru kita pilih, misalnya kita di sini, saya beri contoh untuk kelola materi agama Katolik kelas 6, pilih menu soal online. Ada dua pilihan, yaitu soal pilihan ganda dan soal isi. Kali ini kita akan membuat soal pilihan ganda, maka pilih soal pilihan ganda. Berikutnya, ini di tempat saya sudah tampil beberapa contoh mengenai bentuk soal pilihan ganda. Ulangan harian ke-6, ulangan harian ke-4, ulangan harian ke-5, ulangan harian ke-7, dan sebagainya. Kita membuat, kalau Bapak Ibu masih kosong, maka di sini kita klik bikin tugas baru. Misalnya untuk rombelnya, nama rombelnya kelas 6, kemudian judul soal tugasnya misalnya, ini sekedar contoh, waktu dibatasi. Kalau tidak dibatasi, maka tidak akan muncul pilihan waktunya. Kalau dibatasi akan muncul waktunya. Misalnya waktu dibatasi, tanggal berapa akan melaksanakan, misalnya tanggal bulannya Mei tahun 2020, misalnya tanggal 21 Mei. Kemudian jam mulai, kita pilih jam, misalnya jam 9.00. Jam berakhir, misalnya jam 12.00. Soal akan kita tampilkan secara acak atau diurutkan. Kalau diurutkan, kita pilih urutkan. Kalau diacak, diacak. Kemudian nomor soal diperlihatkan atau tidak. Kalau disembunyikan, klik disembunyikan. Soal dipublikasikan sekarang atau jangan dipublikasikan sekarang. Kita jangan publikasikan dulu sehingga belum bisa dilihat oleh siswa karena belum selesai. Kita klik simpan. Maka muncul soal PAT 2020. Jika Bapak Ibu masih ada satu soal di sini, sebelah kiri ada kolom aksi, kemudian judulnya, tanggal, jam. Ini kalau waktunya dibatasi akan tampil jam, kalau tidak dibatasi jamnya tidak tampil karena Bapak Ibu tidak membuat jam. Kemudian kalau mau merubah nanti di sini dalam kolom aksi, soal diacak atau diurutkan, kemudian tampil nomor atau disembunyikan, jumlah soalnya ada berapa yang sudah kita buat, publikasikan sudah bisa dilihat siswa atau belum. Jika gambarnya hijau seperti ini, berarti sudah bisa dilihat oleh siswa yang bergabung di kelas online kita. Tetapi jika mata merah begini, artinya belum terlihat dan belum dapat dikerjakan. Klik di sini untuk mulai mempublikasikan. Jika waktunya mengerjakan sudah mulai, maka tinggal klik di sini. Klik. Nah, menjadi publik. Artinya siswa bisa melihat soal itu dan bisa mengerjakan. Jika belum waktunya, kita klik di sini, maka menjadi tersembunyi lagi. Tidak bisa dikerjakan oleh siswa. Kemudian kita ingin mengisi soalnya bagaimana. Ini masih berupa tugas, daftar tugas kita. Maka kita belum mengisi soal, kita bisa mengisi soal dengan klik di sini. Kalau masih ada satu di sini nggak terlihat, hanya list soal begitu, ini bisa di scroll sini, maka bisa kelihatan. Nah, kalau Bapak Ibu baru membuat soal satu, diklik aksi kok tidak terlihat, berarti ini tersembunyi, maka di scroll ke atas, akan terlihat. Nah, ini. Maka dipilih, klik, kemudian list soal. Ada list soal, ada hasil tugas, ada edit tugas, ada delete. Artinya ini edit tugas ini kalau di sini mau dirubah, ada dirubah tanggalnya, dirubah judulnya. Kemudian kita pilih list soal.
Nah, ini belum ada soal karena kita belum buat, maka kita pilih input soal dari tugas PAT ini tadi. Input soal. Ada dua pilihan, input per item atau input secara massal pakai file Excel. Kita berlatih untuk input per item soal, kita pilih input per item soal. Nama rombelnya kelas 6, nomor soal 1, pertanyaannya misalnya, ini saya sekedar contoh biar sederhana saja, nama. Ini sekedar contoh, soal sudah kita buat, kemudian jumlah optionnya berapa. Kalau SD kelas 1, 2, 3, biasanya 3 option, kelas 4, 5, 6, 4 option, SMP kelas 7, 8, 4 option, SMA, SMK bisa 5 option. Kalau kelas 6, 4 option, maka ini terpilih tetap 4 option. Kalau SMA, SMK 5 option, maka di sini pilih 5, maka akan muncul 5 pilihan. Kita 4 saja. Kemudian yang pertama misalnya Petrus. Nah, ini option ada 4, maka kita isi option 4. Kemudian kunci jawaban yang mana yang merupakan kunci jawaban, maka kita pilih sini, klik. Nah, option 1, 2, 3, 4 ini option jawabannya ini, maka kita pilih. Kemudian skor jika menjawab benar 1,5, ini diisi pakai tanda titik kalau koma, jangan tanda koma tetapi tanda titik. 1,5 artinya 1,5 jika menjawab benar, atau 1 saja jika skor ini bernilai 1. Jika 2 maka 2, jika 1,5 maka 1,5. Kemudian kita klik simpan soal. Nah, maka di dalam multiple choice ini PAT 2020 ini sudah ada optionnya, soalnya baru 1. Kalau mau lagi ya kita klik di sini, input soal lagi per item atau dan seterusnya sampai sejumlah soal yang diinginkan. Baik, sekarang saya akan, ini nomor soalnya nomor 1. Ini jika ada yang ingin diedit, kita klik edit, kemudian dibenahi dan klik simpan. Jika di delete, maka pada kolom aksi ada bisa delete. Optionnya bisa kita cek. Kalau tidak terlihat, ini berarti ini karena masih satu soal sehingga tertutup. Bisa di scroll sini. Ini di scroll ke atas ke bawah. Optionnya dari sisi guru terlihat ini. Nanti kalau dari sisi siswa beda lagi, kelihatan terlihat beda. Ini option, ini jawaban. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita input soal secara massal? Kita pilih klik input soal, kemudian pilih input massal pakai file Excel. Di sebelah kiri ada keterangan Anda harus upload file Excel dengan ketentuan sesuai di sini. Jika sudah pernah download formatnya, Anda tinggal copy paste dan rename, lalu diisi dengan soal yang baru. Jika belum pernah download, silahkan download formatnya di sini. Jadi tidak sembarang file Excel, tapi harus sesuai dengan aturan di sini. Kita download di sini, klik download, kemudian klik simpan. Di sini nama filenya soal PG PTS 1. Nanti bisa diganti soal ulangan harian 10 dan sebagainya. Kita klik simpan. Oke. Kemudian file kita buka di tempat kita menyimpan hasil download tadi. Nah, ini filenya seperti ini, ada contohnya. Program akan membaca data mulai sel B9. B9 itu ini, B9 ke kanan dan ke bawah. Ini nomor soal, ini pernyataan atau pertanyaan. Kemudian sini optionnya A, option 1, option 2, kolom option 3, kolom option 4, kolom option 5. Kunci jawabannya itu ada di option berapa, skornya berapa. Jadi
Jika Bapak Ibu membuat soalnya hanya 3 option, maka biarkan kolom ini kosong yang 4 dan 5. Jika optionnya hanya 3 option, maka yang 4 dan 5 ini jangan dihapus, karena nanti tidak akan terbaca yang tidak ada isinya ini. Kemudian kuncinya 2 ini artinya pada option 2, kuncinya jawaban option 2. Kunci jawabannya angka 4 jika dia yang menjadi kunci adalah option 4. Untuk SMA SMK, jika option 5 yang menjadi kunci, maka di sini angka 5. Skornya 1, 0, atau 1 saja, atau koma 5 dan sebagainya. Begitu seterusnya sejumlah soal yang diinginkan sampai ke bawah. Jadi jangan mengurangi jumlah kolom ini karena nanti tidak bisa masuk ke program sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tinggal mengisi ke bawah, yang tidak ada isinya kita kosongkan saja. Kemudian kita klik simpan. Tadi misalnya sudah ada satu soal untuk contoh tadi nomor 1, maka ini nomor 2, ini nomor 3. Begitu kita simpan. Ketentuan membuat file Excel-nya adalah file Excel dalam format Excel 97 2003 XLS, bukan XLSX. Satu file berisi satu sheet. Kita kembali ke halaman upload. Kemudian kita pilih browse. Kita ambil file yang sudah kita simpan tadi. Misalnya tadi diberi nama soal pilihan ganda PTS 1. Kalau PAS ya PAS dan sebagainya, terserah, namanya ini bebas. Kita klik filenya, kemudian klik open. Sampai di sini muncul, ini sudah muncul soal PG PTS 1.xls. Cara memberi nama file, di depan ini tidak boleh ada titik lagi. Titiknya hanya cukup 1 di belakang titik XLS. Kalau ini titik XLSX, berarti Bapak Ibu dalam menyimpan filenya salah. Harus di save as ke format Excel 97 2003. Kemudian klik upload data. Nah, maka di sini sudah bertambah 2, nomor 2, 3 sesuai yang tadi. Optionnya ini, kuncinya ini. Nah, kalau tadi kita inputnya 50 soal atau 48 soal atau 40 soal, maka akan secara otomatis masuk sejumlah 40 soal.